Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4, mahasiswa dan mahasiswi akuntansi akan mempresentasikan tentang mengenai mobile commerce and mobile business yang beranggotakan yang pertama Halfi Nur Hakiki, selanjutnya Mutia Safitri, Raja Mursyansya Kurniawan, Softi Reini Noveria, Sri Maharani, Tefaran Hafiz Fitrian, dan saya sendiri, Velia Ayu Saskia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenal e-commerce. Pada pembahasan mengenai e-commerce, umumnya kita akan memahami sebuah aplikasi dan layanan untuk proses jual beli dan transaksi secara online dengan berbasis web browser, jaringan komputer atau internet, serta ketersediaan komputer, baik komputer desktop, notebook maupun netbook. Namun, seiring dengan makin berkembangnya teknologi, maka e-commerce pun akan mengikuti tren teknologi, aplikasi dan layanan lainnya yang mulai merambah dunia mobile. Penggerakan e-commerce menggunakan perangkat mobile tersebut seiring disebut sebagai m-commerce. Baiklah, selanjutnya yaitu definisi m-commerce. Yang pertama, Mobile Commerce Lab, sebuah bentuk ekspansi dan pengembangan dari e-commerce ke ranah mobile yang memiliki proses bisnis, teknologi terbaru, dan layanan atau servis di dalamnya proses penjualan, penawaran, dan pembayaran barang dan jasa yang dilakukan secara mobile. Yang kedua ada Cristiano Morris menyatakan bahwa mobile commerce atau m-commerce merupakan perkembangan dari e-commerce yang memberikan kemudahan kepada konsumen melalui perangkat mobile yang dimilikinya dan jaringan wireless. Yang ketiga ada Corey Jensen menyatakan bahwa mobile commerce atau m-commerce merupakan bentuk transaksi elektronik berbasiskan jaringan wireless sebagaimana halnya e-commerce, namun lebih mengkhususkan kepada perangkat mobile seperti smartphone, handphone, tablet maupun perangkat komputer jinjing. Itu seperti netbook atau notebook. Selanjutnya yaitu latar belakang munculnya m-commerce. Yang pertama, ada perkembangan teknologi komputer, baik pada perangkat keras, hardware, atau perangkat lunak, software, maupun keduanya yang makin pesat. Ketika komputer berubah dari komputer skala besar ke komputer skala kecil, seperti yang biasa yang kita gunakan, seperti PC, desktop, notebook, dan netbook. Pengaruh yang diberikan selain peningkatan performansi adalah makin banyaknya pengguna komputer pribadi di seluruh dunia. Kedua, ada evolusi jaringan komputer dari waktu ke waktu. Bukan saja bagaimana peningkatan kecepatan akses dan transfer data, peningkatan kualitas layanan di dalam jaringan komputer. Selanjutnya yaitu dukungan berbagai vendor yang menyediakan beragam produk dan layanan, mulai dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, produk pendukung lainnya, kartu kredit, smart card, RFID reader, hingga layanan jasa atau keamanan, konsultasi, support system. Yang keempat, ada kemudahan yang diberikan oleh teknologi mobile commerce atau m-commerce kepada para konsumen dan penjual jika dibandingkan dengan e-commerce umumnya berbasis web pada komputer. Yang kelima, ada dukungan pihak bank baik di Indonesia maupun di seluruh dunia beserta dengan para penyedia layanan transaksi online, misalnya PayPal, sehingga makin menambah jumlah pilihan layanan. Baiklah, selanjutnya nilai penting m-commerce. Terdapat 5 nilai penting yang diberikan oleh m-commerce yang menyebabkan m-commerce dapat berkembang dengan sangat cepat. Meliputi yang pertama yaitu fleksibilitas. Konsumen cukup menggunakan perangkat mobile, misalnya smartphone, tablet, dan handphone, dan koneksi internet mereka untuk dapat mengakses layanan m-commerce. Mencari produk yang diinginkan, melakukan pembayaran dan penerimaan barang pesanan terkirim ke alamat tujuan. Bahkan proses pengiriman pun dapat dicek melalui layanan m-commerce atau yang terintegrasi dengan pihak kurir.
Dari sisi penjual, mereka dapat dengan mudah mempromosikan produk barang dan jasa melalui perangkat mobile mereka dan koneksi internet, melayani pesanan pembeli, mengecek pembayaran yang dilakukan, menghubungi konsumen, serta mengecek barang pesanan konsumen yang dikirim kepada konsumen yang sudah membayar. Yang kedua, ada kemudahan untuk terkoneksi ke dalam jaringan komputer. Saat ini hampir semua perangkat mobile dari handphone, smartphone, tablet sudah dilengkapi dengan fitur koneksi internet, baik melalui provider telekomunikasi, misalkan seperti 3G, 4G, 5G, maupun wireless network melalui Wi-Fi. Yang ketiga, ada hemat waktu dengan proses yang lebih cepat. Kemudahan-kemudahan yang ada dalam e-commerce akan menghemat waktu konsumen dan juga penjual. Salah satunya adalah akibat proses yang lebih cepat, dimulai dari promosi barang, pemilihan barang, pembayaran, hingga pengiriman dan verifikasi. Yang keempat, ada peningkatan produktivitas. Di sisi penjual, produktivitas mereka akan meningkat di mana mereka dapat melayani lebih banyak konsumen, menyediakan lebih banyak produk, menyajikan lebih banyak promosi penawaran, marketing yang lebih luas, dan sebagainya. Sedangkan di sisi konsumen, mereka dapat dengan cepat memperoleh barang yang diinginkan hanya dengan melalui sentuhan di layar perangkat mobile mereka dan koneksi internet. Yang kelima, ada transparansi yang lebih baik untuk transaksi antara penjual dan pembeli. Tersedia layanan teknologi Near Communication, di mana pengguna dapat dengan mudah melakukan pembayaran, verifikasi, pemberitahuan, dan catatan transaksi. Demikian juga di sisi penjual. Kemudian terdapat juga konfirmasi melalui email dan bentuk transparansi digital lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu alur transaksi pada e-commerce. Alur dimulai dari bagaimana sebuah perangkat mobile sudah tersedia di layanan untuk koneksi ke internet, baik melalui Wi-Fi maupun vendor telekomunikasi, beserta dengan aplikasi client yang diperlakukan atau aplikasi web browser. Kemudian pengguna melalui perangkat mobilenya tersebut dapat segera mengakses layanan e-commerce untuk memperoleh informasi produk yang diinginkan. Di dalam e-commerce, untuk memperoleh informasi produk yang diinginkan, di dalam e-commerce akan terjadi pertukaran data atau data exchange, pertukaran informasi, penyajian informasi, transaksi online, verifikasi transaksi, dan verifikasi pembayaran, sehingga menjadi proses transaksi lebih cepat, lebih mudah, lebih efektif, dan memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan transaksi e-commerce. Dan transaksi konvensional, jalur komunikasi dan pertukaran data serta informasi disajikan melalui jaringan internet yang disediakan oleh vendor telekomunikasi maupun internet service provider. Sistem kerja e-commerce. 1. Pengguna mengakses aplikasi dan layanan e-commerce dari perangkat mobile mereka dengan koneksi internet. Yang kedua, pengguna mengakses toko online yang diinginkan dan mencari produk barang dan jasa yang diinginkan, memasukkan ke keranjang belanja virtual sebagaimana halnya e-commerce pada umumnya. Kemudian melanjutkannya kepada proses pembayaran secara online. Yang ketiga, semua proses berbasiskan koneksi internet secara online dan mudah. Informasi lebih singkat, simple, dan to the point, mengingat bahwa tampilan mobile umumnya lebih singkat dan terbatas dibandingkan desktop. Yang selanjutnya, vendor-vendor dunia penyedia layanan e-commerce. Yang pertama, raksasa IT dunia yang dikenal dengan mesin pencarinya yaitu Google, mengeluarkan produk dan layanan GPay atau disebut dengan Google Wallet. Tentu saja dari layanan Google ini terhubung dengan akun email Google. Yang kedua, Bank HSBC dari Hong Kong, menyediakan layanan mobile payment yang dimasukkan ke dalam jenis layanan mobile commerce atau m-commerce. Informasi ini dapat diakses pada halaman http www.hsbc.com. HSBC berharap para nasabah dapat terbaru dengan layanan yang diberikan ini. Yang ketiga, PayPal, penyedia layanan e-commerce, untuk memudahkan para pengguna mereka di dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Yang keempat, Amazon pun menyediakan layanan e-commerce untuk memudahkan konsumen mereka melakukan pembelian dengan transaksi yang cepat dan mudah melalui perangkat mobile. Amazon juga membawa teknologi e-commerce ini ke pihak ketiga sehingga makin meluaskan pangsa pasar, ketersediaan barang, dan kemudahan transaksi. Selanjutnya itu yang kelima, Visa dan Mastercard sebagai penyedia layanan dan produk kartu kredit kelas dunia menyediakan layanan e-commerce ini untuk pada penggunanya. Selanjutnya, aplikasi dan layanan e-commerce. Aplikasi e-commerce telah digunakan untuk layanan yang lebih mengutamakan ketepatan waktu, tuntunan orang-orang yang selalu berpindah,
atau untuk menyelesaikan tugas dengan lebih efisien daripada menggunakan metode yang lain. Aplikasi e-commerce ini terkenal hampir seluruh dunia, seperti Jepang, Eropa, Korea Selatan, dan negara lainnya di mana biaya penggunaan internet konvensional sangatlah mahal. Aplikasi-aplikasi awal e-commerce meliputi layanan berita, transaksi atau pengumuman, informasi keuangan, dan perbankan. Pembelian tiket bioskop dan pembayaran parkir adalah dua aplikasi yang mulai diterima di Eropa dan Jepang. Penjualan eceran mengalami pertumbuhan yang lambat, tetapi nampaknya pembayaran e-commerce di restoran-restoran cepat saji mulai banyak diterima. Layanan berbasis muatan dan lokasi. Para pelanggan layanan nirkabel NTT Docomo di Jepang dapat mengakses situs-situs nirkabel untuk mendapatkan informasi mengenai jadwal kereta, jadwal film, panduan restoran, membeli tiket Japan Airlines, berdagang saham, melihat film anime terbaru, dan membaca surat kabar terbesar di Jepang. Pengguna GoTo Mobile Directory dapat mencari informasi tentang perusahaan lokal, film yang sedang ditayangkan, dan restoran, mendapatkan petunjuk arah, melihat parkiran, cuaca lokal, dan menemukan informasi yang lebih terperinci tentang hotel, maskapai penerbangan, dan agen penyewaan mobil. Selanjutnya, pembelanjaan dari peralatan nirkabel. Dunia dewasa sekarang ini semakin banyak penjual online yang memungkinkan pelanggan untuk berbelanja hanya dari peralatan nirkabel. Misalnya, pelanggan yang menggunakan telepon seluler yang terhubung dengan internet dan berbelanja di situs-situs tertentu seperti mobilnya. Pelanggan yang menggunakan telepon seluler yang terhubung dengan internet dan berbelanja di situs-situs tertentu seperti mobilyahoo.com atau amazon.com. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Maharani. Selanjutnya, layanan perbankan atau keuangan. Secara umum didefinisikan sebagai suatu transaksi perbankan dan kegiatan lainnya yang terkait melalui layanan perangkat seluler. Layanan yang ditawarkan meliputi pembayaran tagihan atau transfer uang, akses administrasi dan memeriksa permintaan buku, pernyataan keseimbangan dan pernyataan akun, bunga dan nilai tukar serta penjualan atau pembelian saham. Selanjutnya, periklanan nirkabel. Para penyedia layanan nirkabel di Amerika Serikat telah memulai memasang iklan di situs mereka, Yahoo dan GoTo Directory System, bersepakat untuk memasukkan daftar perusahaan sponsor di Yahoo pada situs pencarian GoTo Mobile Directory yang dilayani oleh Verizon Wireless, Sprint, dan Cingular Wireless. Ketika pelanggan menggunakan GoTo Mobile Directory untuk mencari restoran atau bioskop lokal, iklan sponsor Yahoo akan muncul pada daftar hasil pencarian. Dompet berjalan. Perusahaan di berbagai belahan dunia menawarkan teknologi dompet berjalan yang juga disebut dengan dompet nirkabel, yang mana ini memungkinkan para konsumen melakukan pembelian dengan cepat hanya satu klik saja dan dari smartphone mereka. Contohnya Nokia. Aplikasi ini secara aman menyimpan informasi di telepon Nokia pelanggan untuk digunakan dalam melakukan pembayaran mobile. Telepon permainan dan hiburan. Telepon seluler dengan cepat berubah menjadi platform di hiburan portable. Layanan telepon genggam menawarkan berbagai permainan digital yang telah diunduh pada nada dering, yaitu cuplikan lagu digital yang berbunyi di telepon genggam ketika seseorang pengguna menerima panggilan. Beberapa model perangkat telepon ini mengombinasikan kelebihan telepon seluler dan pemutaran musik portable. Penggunaan layanan broadband dari vendor nirkabel besar dapat mengunduh klip film, klip berita, dan laporan cuaca sesuai keinginannya. Mobile TV yang ditawarkan oleh Sprint dan Cingular Wireless memiliki fungsi menonton program TV secara langsung, termasuk MSNBC dan Fox Sports. Perusahaan-perusahaan film mulai memproduksi film pendek yang dirancang untuk diputar pada telepon genggam. Baik, saya Softirin Noveria akan melanjutkan presentasi dari Sri Maharani, yaitu bagian mengakses informasi dari web nirkabel. Beberapa situs telah dirancang secara khusus untuk e-commerce. Situs tersebut memiliki kelebihan halaman web dengan grafik yang sedikit dan hanya informasi penting agar dapat masuk ke dalam layar mobile yang kecil.
Portal nirkabel atau wireless portal khusus memberikan muatan dan layanan yang lebih optimal bagi perangkat mobile untuk mengarahkan pengguna ke internet yang memang paling dibutuhkan. Sebagai contoh, portal bergerak MSN menyediakan akses ketika dari MNSBC, olahraga dari ESPN, jadwal film, laporan lalu lintas lokal, daftar restoran, buka telepon dan laporan pasar saham, dan juga termasuk kemampuan untuk mengelola pesan email dan pesan cepat. Lalu bagian selanjutnya yaitu nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Verizon menawarkan suatu rencana akses pita lebar yang memiliki kecepatan sekitar 400 sampai 700 KB per detik, di mana ini memiliki kekuatan 1/4 atau 1,5 jaringan biasa. Kebebasan dan kecepatan ini tidaklah gratis. Pertama, harus memiliki kartu seluler untuk laptop mereka yang berguna untuk mengakses sinyal komunikasi seluler. Yang kedua adalah tagihan yang dibayarkan setiap bulan dari akses jaringan dapat mencapai hingga $85 per bulan. Bagian selanjutnya yaitu adalah tantangan m-commerce. Implementasi layanan m-commerce telah terbukti menimbulkan banyak permasalahan. Apa aja? Seperti tombol dan layar di telepon masih terlalu tipis dan lemah untuk digunakan. Kecepatan transfer data pada jaringan seluler generasi kedua sangat lambat dibandingkan dengan kecepatan dial-up dan sambungan internet kecepatan tinggi untuk PC. Nah, bagian selanjutnya yaitu mobile computing. Mobile computing ini kebutuhan akan selalu terhubung dengan kabel melalui komputer yang dianggap membawa ruang lingkup dalam hal transaksi dan efisiensi pula pelaku bisnis maupun masyarakat umum. Jadi, mobile computing didesain untuk melakukan perjalanan di luar batas organisasi. Beberapa contoh mobile computing ialah ada Bluetooth, global position system atau sering disebut dengan GPS. Yang ketiga adalah personal digital assistant atau PDA. Lalu ada smartphone, dan yang kelima adalah wireless application protocol. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter lainnya. Terima kasih. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah atribut dan penggerak mobile computing. Mobile computing memiliki dua karakteristik utama yang membedakannya dengan bentuk komputasi lainnya, yaitu yang pertama, mobilitas berarti portabilitas. Mobile computing dan m-commerce didasari oleh sebuah fakta bahwa pengguna membawa peralatan mobile dan dapat melakukan kontak langsung dengan sistem yang lain dari mana saja yang memiliki koneksi internet. Yang kedua, jangkauan yang luas, mengacu pada fakta bahwa dalam mobile computing, orang-orang dapat dijangkau kapan saja. Nah, dari kedua karakteristik ini menciptakan 5 atribut bernilai tambah, yaitu yang pertama, ubiquity, mengacu pada atribut yang tersedia pada setiap lokasi pada waktu tertentu saja. Yang kedua, kenyamanan, tentunya sangat nyaman bagi para pengguna untuk melakukan kegiatan di lingkungan nirkabel. Hal yang mereka butuhkan hanyalah perangkat internet yang tersambung pada smartphone mereka. Yang ketiga, koneksi instan. Perangkat mobile yang memungkinkan para pengguna untuk menghubungkan dengan mudah dan cepat ke internet, intranet, perangkat mobile lainnya, serta database. Yang keempat, personalisasi. Mengacu pada penyusunan informasi yang telah disesuaikan dengan minat konsumen. Yang kelima, lokalisasi produk dan layanan, mengetahui di mana pengguna secara fisik berada pada suatu saat tertentu, ialah kunci untuk menawarkan produk dan layanan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah penggerak mobile computing dan m-commerce. Selain bernilai tambah, pengembangan mobile computing dan m-commerce didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, meluasnya ketersediaan peralatan mobile. Yang kedua, tidak perlu personal komputer. Yang ketiga, pemasaran vendor. Yang keempat, budaya telepon seluler. Yang kelima, penurunan harga dan peningkatan fungsionalitas. Yang keenam, perbaikan bandwidth.
Baik, yang selanjutnya adalah infrastruktur dari mobile commerce atau disingkat m-commerce. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware yang digunakan antara lain 1. Telepon seluler atau mobile phone, 2. PDA atau personal digital assistant, 3. Attachable keyboard, yang keempat interactive pagers, 5. Notebook, 6. Smart pads. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software yang digunakan antara lain 1. Microbrowser, 2. Mobile Client Operating System, 3. Bluetooth, 4. Tampilan layar aplikasi mobile, 5. Bake ABD Legacy Application Software, 6. Application Middleware, 7. Wireless Middleware. Yang ketiga adalah media transmisi yang digunakan antara lain 1. Microwave, yang kedua satelit, 3. Bluetooth atau infrared, 4. Radio, 5. Teknologi radio seluler. Yang keempat adalah perangkat lain yang dibutuhkan, yaitu 1. Penggunaan wireline yang sesuai dengan modem wireless wide area network. Yang kedua, server jaringan yang mensupport wireless. 3. Server database atau aplikasi. 4. GPS lokal. 5. Mobile commerce. Baik, pembahasan berikutnya adalah kegagalan dalam mobile computing dan mobile commerce. Berikut adalah batasan m-commerce yang menjadi penghambat, yaitu yang pertama, standar dari security protocol. Masih belum terdapat kesepakatan dan standarisasi dari metodologi keamanan dalam menggunakan seluruh mobile-enabled website. Yang kedua, bandwidth. Kapasitas bandwidth untuk koneksi yang ada masih memberikan batasan bagi perkembangan 3G, sehingga di beberapa negara yang perkembangan jaringan internetnya belum modern tidak dapat mendukung bagi perkembangan 3G tersebut. Yang ketiga, ada transmisi. Batasan transmisi juga menjadi penghambat dari perkembangan m-commerce tersebut. Yang keempat, konsumsi satuan daya yang besar. Ketika semakin meningkatnya atas kebutuhan atau bandwidth dari perangkat m-commerce, tentu akan membutuhkan jumlah satuan daya atau baterai yang lebih besar pula. Yang kelima, kekecewaan pengguna. Selama perusahaan pengembang m-commerce masih terus mencoba menyempurnakan teknologinya, tentunya batasan-batasan yang masih ada tersebut kadangkala dapat mengecewakan para pengguna yang ada dan mempengaruhi dukungan para pengguna bagi perkembangan dari m-commerce tersebut. Baik, pembahasan selanjutnya adalah perkembangan m-commerce di Indonesia. E-commerce ataupun m-commerce telah mengantarkan pada zaman yang lebih modern di mana dalam bertransaksi kita tidak perlu lagi untuk bertemu secara tatap muka. Pengaruh e-commerce ataupun m-commerce sudah terpengaruh di mana-mana termasuk Indonesia. Namun, ini tidak terjadi di seluruh Indonesia. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai e-commerce. Yang menjadi penghambat adalah batasan usia, lalu koneksi internet yang masih belum bisa dijangkau oleh beberapa wilayah. Selanjutnya yaitu Smart City. Givinger dan kawan-kawan mendefinisikan Smart City sebagai sebuah performasi yang sangat baik dari sebuah kota yang didukung oleh kombinasi yang pintar dari segala aktivitas kajian, penemuan, serta kesadaran masyarakat kota. Kata city merujuk pada kota yang merupakan pusat dari sebuah negara atau sebuah wilayah. Konsep Smart City awalnya ditetapkan di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Awalnya bertujuan menciptakan kemandirian wilayah dan meningkatkan pelayanan publik. Konsep dan implementasinya semakin berkembang dan banyak diterapkan di berbagai belahan dunia. Yaitu Smart City di bidang ekonomi. Smart City di bidang ekonomi diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan berikut. Yang pertama itu jumlah pengangguran dan kejahatan sosial yang meningkat. Yang kedua, potensi wilayah yang masih belum dikelola dengan baik dan perekonomian masyarakat yang masih rendah. Dan yang ketiga, masuknya produk luar negeri yang membanjiri pasar dalam negeri. Dengan adanya Smart City ini, diharapkan akan terwujud dan tercapai kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan teknologi dari informasi secara bijak dan optimal untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan kemandirian masyarakat di bidang ekonomi. Yang kedua, menciptakan sebanyak mungkin wirausahawan muda yang berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, penyerapan banyak tenaga kerja dari terciptanya para wirausaha tersebut.
Dan yang terakhir yaitu pengolahan potensi daerah secara lebih baik berdasarkan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu 4 peranan e-commerce dan m-commerce terhadap smart city, terutama dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu membantu terciptanya sebanyak mungkin para wirausaha berdasarkan teknologi informasi. Yang kedua, terciptanya para wirausaha yang diharapkan dapat turut membuka lapangan kerja. Yang ketiga, membantu pertumbuhan ekonomi suatu bangsa atau daerah yang tergantung pada implementasi e-commerce dan m-commerce. Dan yang terakhir yaitu mendorong kolaborasi sejumlah teknologi lainnya, penciptaan serta pengembangan teknologi baru. Berikut adalah kategori utama yang terkait dengan big data dan di e-commerce. Kategori pertama adalah penggunaan data pada big data. Yang kedua itu kategori kedua menyangkut sejumlah alasan mengapa tidak menggunakan big data di e-commerce. Dan yang terakhir kategori ketiga menyangkut adanya 2 fakta terkait dengan M2M atau machine to machine pada perdagangan elektronik. Selanjutnya yaitu aplikasi M-Business. Leung dan Antipas mendefinisikan bisnis seluler sebagai pengiriman konten, laporan transaksi pada perangkat seluler. Istilah lain yang sering digunakan untuk M-Business adalah wireless e-commerce, sebagai kegiatan bisnis yang memanfaatkan teknologi nirkabel dan internet. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan M-Business meliputi 1. Perangkat seluler berkemampuan internet, personal digital assistant atau PDA, dan komputer portabel yang populer di kalangan bisnis dan pengguna konsumen. Yang kedua, infrastruktur dan dukungan nirkabel terus ditingkatkan oleh vendor untuk menjadikan akses yang mulus dan terjangkau. Kemajuan dalam teknologi seluler dan nirkabel memudahkan siapa saja untuk melakukannya. Dan yang ketiga, perusahaan ingin menjadi kurang efektif dibandingkan proses bisnis tradisional dan ingin lebih mencari peluang bisnis baru dengan memungkinkan karyawan dan konsumen mengakses informasi bisnis penting dari mana saja dan kapan saja. Baiklah, selanjutnya adalah mempersiapkan nilai M-Business. Sebelum mengembangkan proyek, perlu mengidentifikasi apa yang dilakukan yang menunjukkan bagaimana M-Business akan memberikan solusi untuk membantu memecahkan masalah yang ada, memanfaatkan peluang baru, atau menciptakan keunggulan kompetitif. Karena itu, ini sangat penting bagi organisasi untuk memahami nilai produksi yang berkepuasan pelanggan dan juga menunjukkan sinergi. Bukti konsumen, mengurangi biaya, meningkatkan bahwa M-Business menawarkan cara baru untuk mencapai Balagurs, Ramainian, Peterson, dan Javerpa menyimpulkan bahwa alasan M-Business menawarkan nilai-nilai yang tidak terjangkau oleh pebisnis tradisional adalah karena teknologi. Mobile dapat membuat para pelaku M-Business lebih rileks, mudah, dan cepat dalam melakukan aktivitas bisnis. Selanjutnya adalah aplikasi M-Business. Jumlah aplikasi M-Business semakin meningkat. Umum dari aplikasi ini dapat dikategorikan menjadi 4 kategori. Pertama, bisnis konsumen B2C, bisnis ke bisnis B2B, bisnis ke karyawan B2E, dan yang terakhir adalah konsumen ke konsumen C2C. M-Business menciptakan komunikasi pasar B2C yang lebih efektif dengan memanfaatkan perangkat dan seluler. Contoh, aplikasi ini termasuk perbankan seluler, perdagangan, saham, retail, dan pengiriman konten. Aplikasi M-Business dapat ditemukan di berbagai industri, mulai dari industri perawatan hingga transportasi. Aplikasi M-Business akan membantu manajer untuk mengidentifikasi peluang baru yang kini dapat mengembangkan kerangka impact or value teknologi independen. Selanjutnya adalah teknologi M-Business. Teknologi nirkabel mengacu pada perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan transmisi informasi antar perangkat tanpa menggunakan koneksi fisik. Keberhasilan pengiriman ini bertumpu pada aplikasi M-Business yang terlihat pada kehandalan teknologi jaringan nirkabel tersebut. Saat ini, solusi jaringan nirkabel termasuk Wireless Personal Area Networks (WPANS), Wireless Local Area Network (WLAN), dan Wireless Wide Area Networks (WWANS). Masing-masing solusi jaringan nirkabel ini memiliki tujuan yang unik. Dan yang terakhir adalah aplikasi M-Business versus e-Business. Aplikasi M-Business berbeda dengan aplikasi e-Business dalam banyak aspek. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi M-Business membutuhkan alat, teknik, dan strategi yang berbeda. Sebagian besar aplikasi e-Business tidak dapat ditransfer ke platform seluler. Ketika sebuah perusahaan mencoba untuk meniru kesuksesan e-Business, mereka dengan hanya menyebarkan aplikasi web ke lingkungan nirkabel,
Lingkungan sering gagal memberikan dukungan yang dibutuhkan aplikasi agar dapat berhasil atau dapat digunakan agar berhasil bermigrasi aplikasi web ke lingkungan nirkabel. Cakupan aplikasi harus didefinisikan ulang, antarmuka pengguna harus didesain ulang, dan persyaratan jaringan dan pemrosesan harus ditinjau. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.